sampai terbawa hanya karena euforia mereka berjoget-joget, lantas Anda memilih mereka. Benar? Nggak zaman nih Bu, nggak zaman. Harus, apalagi adik-adik yang perempuan. Nanti setelah kalian punya rumah tangga, lahirkan anak-anak bangsa yang bisa menjunjung nilai tinggi demokrasi, menjaga negaranya. Kalian boleh masa cuma gara-gara seperti itu menangis. Yang perlu kalian tangisi adalah jasa para pahlawan. Ya enggak? Bagaimana Dr. Muhammad Hatta, sang proklamator, bagaimana kesederhanaannya? Itu yang benar-benar dicontoh. Ada orang sederhana ikhlas tapi punya ratusan ribu hektar. Ada? Nggak ada. Kalau orang ikhlas itu seperti Muhammad Hatta, Kapolri Hugeng. Kenal nggak kalian dengan mereka? Harus cari tahu Bu, Bapak, anak-anak diajari. Cari tahu yang benar. Bagaimana bisa membedakan hidup ini pilihan, baik atau buruk. Saya tidak mengajak. Ini bukan tentang siapa pemenangnya, tapi nasib bangsa ini dipertaruhkan untuk 5 tahun akan datang. Pak Amin kemarin debat luar biasa sabarnya. Sanggupkah kita seperti beliau? Tapi ketika beliau, itu bukan personal, itu kan memang pekerjaannya Menhan yang dipertanyakan. Kenapa mesti takut? Kenapa juga KPU-nya memberikan tema pertahanan keamanan? Aduh, jadi jangan mau dikibulin ya. Jangan mau. Kalau tadi bilang masnya, serang dong dosa sosmed. Ayo ibu-ibu, gerakan jari-jari Anda untuk menyerang mereka. Anak muda, jangan pernah takut. Ya, ini saatnya perubahan. Perubahan. Sungguh mengerikan kalau mereka yang memerintah nanti, bener. Sekarang aja, logika aja. Bu, masih mau sembako mahal, masih mau BBM-nya langka? Enggak. Terus kenapa minta dipertahankan? Karena joget, karena gemoy. Ya? Enggak laku kalau di kita. Benar, enggak laku di Kaltim. Nyaring Bu, enggak laku. Oke guys ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh wanita ini guys ya, sepertinya kalau saya tidak salah, ibu atau wanita ini pendukung dari Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Tadi ada teriakan perubahan yang digaungkannya ya. Oke, sudah benar ya bahwa anak muda jangan mau dibodohi ya. Jangan memilih pemimpin yang cuma bisa joget ya. Nasib bangsa dan negara kita sangat dipertaruhkan dalam 5 tahun ke depan. Kalau kita salah memilih pemimpin, yang kasihan itu rakyat, yang kasihan itu bangsa dan negara kita. Bukan yang kita kasihani adalah si pemimpinnya ya, itu malah terbalik. Namun ada satu hal, saya sebagai pendukung Ganjar perlu mengingatkan ya, bahwa di Kalimantan itu ada IKN Nusantara, dan menurut saya IKN Nusantara itu perlu untuk dilanjutkan ya, yang artinya kata perubahan itu kurang tepat ya. Yang tepat adalah melanjutkan. Dan siapakah yang nanti akan melanjutkan? Menurut saya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan pengalaman ya, kemampuan. Yang tepat dan layak adalah Pak Dul. Ya Mas. Pantun dong. Pantun. From Karanganyar and Madura to Jakarta. Cakep Mas. Cakep. From Karanganyar and the Madura to Jakarta. Cakep. Together with assistance. Cakep. Pak Ganjar Pranowo, the is Presiden. Oke. Pak Mahfud MD, the is the wakil the Presiden. Nice. Cakep. Sudah Pak? Sudah. Gitu doang.
Cakep. 02 diserang habis-habisan sama 01 dan 03. Tetapi kenapa survei 02 masih tetap unggul? Kesimpulan debat semalam, 02 sibuk mengurusi apa yang akan dikerjakan nanti, tetapi 01, 03 sibuk ngurusin apa yang sudah dikerjakan sama Pak Prabowo. 03 berani menyerang dan memberi nilai 5 kepada 02 Menteri Pertahanan kita. 01 lebih hedon lagi, dia memberikan angka 11 dari 100. 02 sibuk mempertahankan kerahasiaan negara, tetapi 03 dan 01 sibuk untuk membuka kerahasiaan negara. Logikanya seperti ini, ketika Pak Prabowo memberikan statement contoh bahwa di Indonesia ada 10 senjata, dan informasi ini bocor ke masyarakat karena debat disaksikan di TV nasional, dan akhirnya negara luar mengetahui informasi itu, dan itu akan dipakai alat untuk menyerang keutuhan keamanan negara Indonesia. Kita bahas pakai data. Food estate, pangan melimpah, harga lebih murah. Jadi yang bilang food estate itu gagal total, itu menyesatkan. Nomor 2, pimpinan DPR bangga militer Republik Indonesia paling top se-ASEAN di era Prabowo dan nomor 13 di dunia. Prabowo itu pintar dan tidak terpancing karena di instansi manapun rahasia negara itu diatur dalam undang-undang dan tidak berhak atau tidak boleh disiarkan di siaran umum, apalagi untuk konsumsi publik. Mungkin 01 dan 03 udah bangga gitu ya, sudah bisa menyerang habis-habisan 02. Tetapi Bapak jangan lupa, ini bukan final, karena menang merasa menang debat belum tentu menang menjadi presiden. Jadi kalau mau dinilai, coba kalian yang ada di sini nilai bagaimana kesuksesan 01 dan 03 dalam membangun Jakarta dan Jawa Tengah. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Oke guys, ya, melihat perdebatan capres ketiga, ya, menurut saya tidak ada data yang perlu dirahasiakan, ya, karena hal-hal tersebut sudah menjadi konsumsi bagi publik. Jika tidak ingin membahas tentang pertahanan negara, ya, keamanan negara, harusnya protes kepada KPU, ya. Kenapa KPU menyelenggarakan tema debat tentang geopolitik, keamanan dan pertahanan negara? Lagi pula yang lebih senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yakni Pak Mahfud MD, ya, beliau berani menyatakan bahwa selama beliau menyimak debat capres ketiga semalam, tidak ada yang menyinggung soal data rahasia negara, ya. Pertanyaan-pertanyaan baik dari 03 maupun 01, ya, itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membongkar data atau rahasia negara, ya. Itu pertanyaan yang umum, ya, terkait dengan kinerja dari Pak Prabowo. Pak Prabowo 03 berani menyerang dan memberi nilai 5 kepada 02 Menteri Pertahanan. Ya, ramai sekali ya setelah debat semalam di mana kubu 02 mulai berusaha untuk membela Prabowo ya. Oke, tapi sayang sekali pembelaannya itu berapi-api dan ya tidak pakai pertimbangan dulu, pakai nalar dulu lah. Ada statement 03 berani menyerang Prabowo memberi angka 5. Ya memang itulah namanya debat seperti itu. Ya, debat itu saling menyerang gitu loh. Itu sama saja dengan waktu si Prabowo nanya ke Ganjar, mau nyerang mengenai pupuk di Jawa Tengah. Tapi nggak baperan, Ganjar sebut Pak Prabowo, pupuk langka bukan di Jawa Tengah. Di Papua, di Sumatera, di Sulawesi, semua langka. Itu namanya debat. Satu sisi berusaha menjatuhkan dan kebijakannya dan lain harus mengkanter itu gitu loh. Itulah debat gitu loh. Ini bukan menyerang. Memang esensi debat adalah saling menjatuhkan tapi dengan data. Dengan jawaban yang logis. Ya. Oke. Kemudian mengenai angka 5 itu dijawab oleh si Ganjar karena pertanyaan dari Anies. Oke lah. Ganjar memberikan angka 5. Tapi pasti Ganjar punya dasar. Itu berhubungan dengan pertanyaan berikutnya dari Ganjar ke Prabowo. Ganjar menunjukkan beberapa indeks performance yang related dengan Menteri Pertahanan. Ya kan? Dan saya kasih tahu ya, itu bukan rahasia negara. Itu adalah dari Badan Pemeringkat Dunia gitu loh. Contohnya lihat ini, lihat ya. State of Global Peace Index. Ini salah satu indeks yang dibaca
ditanyakan oleh Ganjar ke Prabowo selain indeks-indeks yang lain. Jadi ini bukan rahasia negara. Bahkan Ganjar mengatakan, kalau memang salah ini datanya, tolong dibantah. Ya kan? Tunjukkan data yang lain. Gitu. Bahkan Ganjar bertanya, Pak Prabowo, kenapa indeks-indeks ini turun? Ya, dan apa solusinya? Itu pertanyaan Ganjar. Harusnya sebagai Menteri Pertahanan sudah di luar kepala gitu loh mengenai indeks-indeks ini. Karena kadang-kadang indeks-indeks ini akan jadi acuan untuk membuat kebijakan. Seperti indeks anti korupsi, peringkat dunia, Indonesia kemudian jadi melorot lagi, berarti performa kita jelek. Bikin kebijakan lagi agar peringkat kita jadi bagus. Gitu loh. Ini bukan rahasia negara, brother. Ya. Gitu. Jadi tolonglah kalau mau membela junjungan kalian, ya dipikir gitu loh ya. Itu saja dari saya. Please kepada pendukung 02 jangan baper. Debat tuh biasa memang saling menjatuhkan, tapi memang jangan personal ya. Yang related dan kebijakan. Gitu loh. Ini menunjukkan kalau memang Prabowo bisa menjawab, oke Pak Anies, memang itu turun karena ini. Tapi solusi saya akan seperti ini. Itu yang kita pengen dengar dari Menteri Pertahanan. Jangan nangis. Ya. Kita butuh pemimpin yang bisa menyerang balik. Ya diserang sama lawan debat saja itu nangis. Nanti kalau berhubungan dengan luar negeri, diserang habis-habisan seperti apa kita? Ya. Jawab. Ya kita tahu yang mana rahasia, mana yang tidak. Ya dikemukakan tidak rahasia. Agar bisa menjawab pertanyaan itu, apa solusinya? Ya. Please kepada pendukung Prabowo, jangan baper ya. Ya. Kemarin itu debat dimenangkan oleh Ganjar. Saya yakin itu. Karena Ganjar tidak menyerang personal, dia menyerang kebijakan. Ya, dan pakai data indeks, dan itu benar. Oke? Itu dari saya kepada pendukung Prabowo, please jangan baper dan jangan sampai nangis-nangis semewek ya. Percuma enggak. Kita butuh pemimpin, presiden yang memang bisa menjawab waktu berdebat sehingga dia punya planning, punya strategi, itu kita pengen dengar ya. Itu saja. Semangat, salam persatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya. Oke, keren sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Jadi harapan ataupun pesan dari Bapak ini kepada pendukung-pendukung Pak Prabowo ya. Jangan baper ya. Jangan nangis-nangis yang gak jelas. Jika Anda tidak suka serang menyerang dalam perdebatan, itu seperti saya ibaratkan, Anda suka nonton tinju, tetapi Anda tidak suka jika di antara kedua petinju ini saling menyakiti. Nah, itu gimana ya? Kalau mereka tidak saling menyakiti, ya, kita gimana mau tahu siapa yang terbaik, siapa yang nanti akan jadi pemenangnya, ya? Olahraga tinju itu memang harus ada yang saling menyakiti, ya, sampai lawannya roboh atau jatuh, ataupun ya dia bisa memenangi angka dan menjadi juara, ya. Nah, sama seperti debat. Dalam debat memang esensinya seperti itu, harus ada saling serang menyerang untuk kita bisa melihat nih, ya, mana yang bisa memberikan jawaban, mana yang mampu bertanya dengan baik, ya, untuk kita bisa melihat planning mereka, strategi mereka dalam memimpin bangsa dan negara kita, ya. Anda suka debat, tetapi Anda tidak suka saling serang menyerang, ya. Ini seperti Anda nonton tinju, ya, tetapi Anda tidak suka jika mereka saling meninju. Buat kamu yang menangisi capres yang kalah debat, yang kamu kasihan sama dia karena diserang oleh dua capres lainnya, nih coba dengarkan saya baik-baik ya. Sebetulnya yang perlu kamu tangisi itu adalah diri kamu sendiri. Kenapa? Karena begini, capres yang kamu dukung itu walaupun nanti dia kalah pilpres, misalnya dia kalah pilpres, dia tuh masih kaya raya. Menurut Pak Jokowi dan menurut Pak Anies Baswedan, tanahnya itu 340.000 hektar. Kamu tahu nggak itu maksudnya apa? Kalau tanah 340.000 hektar itu cukup untuk membangun negara baru. Kebayang nggak sih, itu kaya banget gitu loh. Sedangkan kamu masih punya banyak utang, gaji UMR, penghasilan pas-pasan, punya banyak cicilan, belum punya mobil,
Motor aja butut itu pun kreditan. Justru yang harus dikasihan itu kamu. Kamu harus menangisi diri sendiri. 2024 kita pasti punya presiden baru. Presiden kita ganti, tapi nasib kamu belum tentu ganti. Maka lebih baik kamu mikir gimana caranya supaya 2024 nasib saya ganti, berubah. Gitu, ya. Yang perlu kita tangisi adalah diri kita sendiri, ya. Mungkin diri kita sendiri saat ini masih kesulitan, kesusahan, ya. Cicilan motor masih panjang, cicilan handphone masih belum lunas, ya. Atau kita masih pusing mikirin besok ini beras bisa kebeli nggak, ya, gas itu mau habis nih gimana nih, dan segala macam yang membuat kita belum naik ke level untuk mendapatkan kesejahteraan, ya. Nah, itu yang harus kita perjuangkan, yang harus kita tangisi diri kita sendiri, ya. Bukan kita tangisi orang kaya yang dia kalah pun, ya, sekalipun dia kalah, dia tetap akan memiliki harta yang banyak, ya. Saat ini banyak orang yang membicarakan tentang debat capres semalam, termasuk saya. Menurut saya, capres yang tampil sangat cerdas dan baik adalah Pak Ganjar Pranowo, di mana beliau bisa menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik, sangat sistematis dan tertib. Pak Anies cenderung menyerang dan Pak Prabowo cenderung hanya bisa bertahan atas pertanyaan-pertanyaan paslon lain. Saya pikir Pak Prabowo dalam debat capres ketiga ini lebih menguasai materi karena temanya adalah pertahanan. Ternyata di luar dugaan, Pak Ganjar Pranowo lebih menguasai materi permasalahan dalam debat capres ketiga ini. Ditambah lagi Pak Prabowo tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar Pranowo tentang minimum essential force dengan alasan waktunya tidak cukup. Kalau menurut saya itu bukan alasan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar, karena namanya debat itu ya pasti waktunya terbatas. Jadi di sini terlihat bahwa Pak Ganjar Pranowo lebih menguasai materi. Sekali lagi saya apresiasi Pak Ganjar, Anda sangat cerdas. Anda capres terbaik saat ini. Habis gelap terbitlah terang, memiliki arti setiap orang memiliki masa-masa sulit, tapi juga akan merasakan masa-masa yang membahagiakan. Di tahun menjelang pemilu 2024 ini, aku ingin meminjam kalimat R.A. Kartini yang sengaja aku rubah menjadi habis perpanjang masa jabatan terbitlah dukungan. Ya, aku secara khusus merubah kalimat itu untuk Gubernur Jawa Timur, ya, Bu Khofifah Indar Parawansa. Ya, setelah beberapa hari yang lalu muncul berita perpanjangan masa jabatan orang nomor 1 di Jawa Timur itu, di mana yang seharusnya beliau beserta wakilnya Emil Dardak yang harusnya ia berhenti menjabat sejak tanggal 31 Desember 2023, kini masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 13 Februari 2024, di mana itu H-1 pemilu 2024. Nah, berita tersebut tak berselang lama tiba-tiba muncul berita dukungan terbuka dari orang nomor 1 di Jawa Timur itu untuk salah satu paslon, yakni paslon nomor urut 02. Bikin geleng-geleng kepala bukan? Jadi dukungan dan masa jabatannya, apakah ada makna tersembunyinya? Jadi kalau menurut kalian gimana guys? Apa syaratnya jadi menantunya Pak Ganjar? Syaratnya ada banyak sekali pertanyaan ke saya terkait dengan keinginan warga mendapatkan bantuan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan macam-macam. Tentu ada banyak kartu yang selama ini sudah ada. Maka sekarang kita rapikan yuk. Hanya dengan satu saja. KTP Sakti. Dengan satu KTP, semua akan bisa mendapatkan jaminan dan tentu saja tepat sasaran. Kalau Bapak kebiasaan uniknya di rumah ya, bisa tidur di mana aja sih. Jadi tiba-tiba lagi duduk di ruang tamu, habis nemuin tamu, tiba-tiba orang udah di sofa lagi nonton TV, tiba-tiba orangnya di kamar, pokoknya di mana-mana, mungkin karena terlalu capek ya.
Karena mungkin habis kegiatan banyak, jadi nemuin orangnya tiba-tiba tidur aja langsung. Ada pertanyaan yang aneh juga ini. Aneh atau ajaib ya? Apa syaratnya jadi menantunya Pak Ganjar? Syaratnya punya perasaan, pikiran yang kira-kira kayak siapa ya? Kayak istrinya Pak Ganjar. Alam itu mencari dan menuju state of equilibrium. Ketika pepatah mengatakan badai pasti berlalu, maka harapkan badai pasti akan datang. Lihat siapa yang akan kita beri amanat di tahun 2024. Dia harus kuat, cepat, tepat, akurat, penuh manfaat, mau berkeringat untuk rakyat, dekat dengan rakyat, menjadi sahabat rakyat tanpa sekat. Kita membutuhkan pemimpin yang satset, tasdes untuk menghadapi badai yang akan datang. Kita membutuhkan pemimpin yang satset untuk menghadapi badai mendatang, ya. Oke, banyak yang kecewa dengan saya guys ya, terutama dari penonton sebagian kecil sih ya, channel YouTube Bastian Sebo ya. Mereka mengatakan, abang udah gak netral lagi ya, kok abang lebih condong kepada salah satu ya. Nah, ini harus saya sampaikan di sini guys ya. Untuk kepentingan bangsa dan negara ya, untuk presiden yang terbaik, karena saya sadar bahwa memilih pemimpin ini sangat mempengaruhi nasib bangsa dan negara kita ke depan ya. Oleh karena itu ya, kalian suka atau tidak suka, kalian benci saya ataupun mencintai saya, itu nggak apa-apa guys ya. Yang terpenting tugas saya di sini adalah saya berusaha ya, Indonesia ini bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang terbaik ya. Dan menurut saya terbaik itu karena saya ukur dari pengalaman ya, track recordnya, kapasitasnya ya, bagaimana integritasnya, pembawaan dirinya ya, apa yang pernah mereka kerjakan. Yang terbaik adalah Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD ya. Mohon maaf, saya condong kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ya, bukan karena dia nanti bekerja untuk saya, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa saya tidak dibayar sama sekali untuk menyuarakan atau membuat konten-konten seperti ini ya. Mungkin berbeda dengan konten-konten channel-channel besar di luar sana ya, mungkin mereka mendapatkan pendanaan, tetapi kalau saya pribadi ya, murni guys, saya benar-benar saya apa adanya yang saya tampilkan dengan kesadaran saya sendiri, pengorbanan saya sendiri ya. Dan semoga ya, apa yang teman-teman atau kita semua perjuangkan hari ini, semoga kita bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang hebat untuk bangsa dan negara kita. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.